Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita semua bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel Langkah Kisah. Pernahkah kalian melihat seorang ibu tua yang hanya ingin berdagang dengan tenang, tapi justru diintimidasi oleh sekelompok orang berseragam ormas? Pernahkah kalian bayangkan jika seorang ibu penjual gorengan diperas dan dihina, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya anak dari ibu itu? Dan inilah kisah lengkapnya. Pagi baru saja menyapa ketika Bu Rini mulai menyusun dagangannya di pinggir jalan, di dekat halte kecil yang biasa dipenuhi anak sekolah dan buruh pabrik. Udara masih segar, dan aroma gorengan mulai menarik perhatian beberapa pelanggan langganan. Senyumnya yang tulus dan sapanya yang lembut menjadikan lapak kecil itu tempat yang selalu ramai. Namun pagi itu berbeda. 3 pria mengenakan jaket ormas grip berhenti di depan gerobaknya dengan tatapan yang tidak ramah. Salah satunya menyandarkan tangan ke gerobak dan berkata dengan nada tinggi, "Bu, ini udah minggu kedua ya? Mana setorannya?" Bu Rini tertegun. "Maaf, Nak, minggu kemarin dagangan ibu sepi. Belum sempat ngumpulin." Pria berambut cepak itu mendengus sinis, lalu menoleh kedua rekannya. Salah satu dari mereka mencibir sambil berkata, "Jangan banyak alasan. Ibu dagang di sini, ya bayar keamanan. Gak ada yang gratis." Dengan gerakan kasar, mereka menggeser meja kecil tempat tumpukan gorengan panas disajikan. Satu risol jatuh ke tanah. Bu Rini cepat-cepat memungutnya sambil menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu cuma pengen jualan. Nak, tolong jangan begini." Suaranya gemetar. Pria yang lain menunjuk wajah Bu Rini. "Kalau gak sanggup, minggat aja dari sini. Jangan bikin repot kami." Seorang pelanggan yang baru saja turun dari ojek, memperhatikan kejadian itu dari seberang jalan. Ia mengenal Bu Rini sebagai wanita baik, dan diam-diam merekam kejadian tersebut dengan ponselnya. Setelah puas menakut-nakuti, ketiga pria itu pergi sambil tertawa kasar. Bu Rini terduduk, menatap gorengan yang berserakan, tangannya gemetar. Ia mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Malam harinya, di rumah sederhana yang hanya berlampu temaram, Bu Rini duduk di depan ponsel yang telah lama ia simpan. Ia ragu untuk menelepon, tapi akhirnya jempolnya bergerak menyentuh nama kontak itu. Telepon pun tersambung. "Assalamualaikum, Nak, maaf ibu ganggu. Ibu cuma pengen cerita. Ibu diganggu orang. Nak, ibu takut." Suara di seberang langsung berubah tegas. "Ibu tunggu ya. Saya pulang malam ini." Suara itu adalah suara Bima, anak semata wayang Bu Rini, yang selama ini jarang pulang karena bertugas menjaga tanah air. Yang mereka tak tahu, Bima bukan sekadar anak biasa. Dia adalah prajurit Kopassus. Malam itu hujan turun rintik-rintik membasahi genting rumah Bu Rini. Di balik temaram lampu minyak, ia duduk di ruang tamu kecil sambil memeluk selimut lusuh. Tangannya tak berhenti gemetar meski suara anaknya tadi memberinya secercah ketenangan. Di luar sana, ketiga pria berjaket ormas grip itu belum puas. Mereka kembali berkeliling, menakut-nakuti pedagang kecil lain. Salah satu dari mereka, bernama Dadan, merokok santai di atas motor sambil tertawa. Bu gorengan itu keras kepala. "Besok kita datengin lagi. Kalau masih gak mau bayar, gebuk aja." Temannya menyahut, "Udah pasti dia lapor polisi. Tapi polisi juga takut sama kita, dan gak bakal ngapa-ngapain." Mereka tertawa puas, merasa menguasai wilayah itu. Namun mereka tidak tahu bahwa satu sosok sedang dalam perjalanan. Sosok yang akan mengubah semuanya. Pagi harinya, Bu Rini tetap membuka gerobaknya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menata tahu isi dan tempe goreng seperti biasa. Hatinya masih dicekam rasa takut. Beberapa pelanggan tampak prihatin, tapi tak ada yang berani mencampuri urusan itu. Tak lama kemudian, suara motor trail berhenti di seberang jalan. Seorang pria bertubuh tegap turun, mengenakan jaket hitam dan topi lebar. Ia menyeberang, melangkah pelan ke arah gerobak. "Ibu," katanya pelan. Bu Rini sontak berdiri. "Bima."
Bima langsung memeluk ibunya. Matanya menatap tajam ke sekeliling. Ia melihat bekas dorongan di gerobak, dan gorengan yang tertata tidak sempurna. Ibu gak sendiri lagi. Biar saya urus semua ini. Di tempat lain, Dadan dan dua rekannya duduk di sebuah warung kopi sambil memainkan kartu. Mereka mendengar suara motor trail mendekat. Dadan menoleh malas. Siapa lagi tuh pagi-pagi begini? Tiba-tiba, suara keras menghentak udara. Kalian yang kemarin ngintimidasi penjual gorengan di ujung jalan. Ketiganya menoleh. Sosok Bima berdiri dengan tatapan tajam. Dadanya tegap, dan tangannya mengepal. Dadan berdiri sambil menatap meremehkan. Lo siapa? Mau sok jagoan? Bima melangkah maju tanpa kata. Sekali pukulan keras menghantam dada Dadan, membuat pria itu terjengkang dan terbanting ke meja. Dua lainnya mencoba menyerang. Namun Bima bergerak cepat, menendang satu hingga tersungkur, lalu mengunci tangan satunya dan membantingnya ke tanah. Keributan itu menarik perhatian warga sekitar. Beberapa dari mereka merekam kejadian tersebut, sementara pemilik warung menjerit panik. Bima berdiri di tengah ketiga pria yang kini tergeletak, mengerang kesakitan. Aku prajurit Kopassus. Kalian berani menyentuh ibuku. Kalian sudah lewat batas. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi meraung. Petugas datang, dan langsung memborgol ketiga pria yang babak belur itu. Salah satu polisi berbisik pada rekannya, "Itu Bima, anggota pasukan khusus. Gak main-main kalau dia turun tangan." Di kantor polisi sektor timur kota, ketiga pria berjaket ormas grip duduk di bangku besi dengan tangan diborgol. Wajah mereka lebam, baju kusut, dan kepala tertunduk. Tak lagi ada kesombongan di wajah mereka. Sementara itu, Bima berdiri di hadapan Kapolsek dengan sikap tenang. Saya tidak bermaksud membuat keributan, Pak. Tapi mereka sudah berulang kali memeras pedagang kecil, termasuk ibu saya. Kapolsek mengangguk. Kami sudah lama mengincar mereka, tapi tak ada cukup bukti. Video dari warga dan pernyataan Ibu Rini akan sangat membantu. Di luar kantor polisi, Bu Rini duduk di bangku taman dengan napas lega. Beberapa warga mendekat untuk memberi dukungan. Ibu sabar banget ya. Kalau saya jadi ibu, udah dari dulu pindah tempat dagang, kata seorang ibu muda sambil menyerahkan teh hangat. Bu Rini tersenyum tipis. Saya cuma mau hidup tenang, Dik. Jualan buat makan sehari-hari. Tapi mereka datang seenaknya. Tak lama, Bima keluar dari kantor polisi dan menghampiri ibunya. Ibu sekarang aman. Mereka gak akan ganggu lagi, ucapnya pelan. Bu Rini memegang tangan anaknya erat. Kamu tahu, Nak, ibu gak pernah bangga karena kamu tentara. Ibu bangga karena kamu tetap jadi anak yang gak pernah lupa sama ibu. Bima menatap wajah ibunya yang mulai keriput. Saya kuat karena ibu. Saya belajar bertahan dari cara ibu bertahan hidup. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Dadan mengerang pelan. Gila, dia Kopassus ya? Temannya menjawab dengan suara serak. Iya, dan kita nyentuh ibunya. Dadan menunduk. Kita salah besar. Penyidik masuk membawa berkas dan menatap tajam. Kalian gak cuma kena pasal pemerasan. Ada unsur kekerasan dan pengancaman. Siap-siap jalani proses hukum. Malam pun turun. Di rumah kecil di ujung gang, Bu Rini menyiapkan makan malam sederhana. Di meja ada sepiring tempe goreng dan sambal terasi. Bima duduk bersila di lantai, menikmati kebersamaan yang jarang mereka dapatkan. Ibu masih mau jualan gorengan? Tanya Bima. Bu Rini tersenyum. Selama Allah kasih napas, ibu tetap jualan. Tapi sekarang, ibu gak takut lagi. Bima tertawa kecil. Kalau ada yang coba ganggu, tinggal bilang. Kopassus standby. Mereka tertawa bersama, dalam sunyi yang penuh rasa syukur. Pagi menyapa dengan langit cerah. Di ujung gang sempit, gerobak gorengan Bu Rini kembali berdiri kokoh seperti biasa. Aroma tempe goreng yang baru diangkat dari penggorengan menguar, menarik perhatian para pekerja yang hendak berangkat. Namun pagi itu terasa berbeda. Wajah Bu Rini lebih teduh, lebih tenang, dan senyumnya tak lagi canggung.
Beberapa pelanggan lama datang dengan raut lega. Ibu Rini, saya lihat beritanya semalam. Viral loh. Anak ibu keren banget. Seru Pak Sarman sambil menyodorkan uang ribuan. Bu Rini hanya tertawa kecil. Iya, Pak. Saya juga gak nyangka. Tapi saya cuma ingin jualan dengan tenang. Tak lama, dua petugas Satpol PP menghampiri, bukan dengan nada mengusir, tapi memberikan penghormatan. Ibu Rini, kami atas nama kelurahan minta maaf atas ketidaknyamanan kemarin. Kami sudah rapatkan, ormas-ormas liar akan dibersihkan dari wilayah ini. Dan ini surat resmi izin berdagang. Ibu sekarang legal. Bu Rini nyaris menangis saat menerima surat itu. Bukan karena bahagia semata, tapi karena selama ini yang ia harapkan hanyalah dihargai sebagai warga kecil yang juga punya hak. Di sisi lain, Bima sedang duduk di ruang tamu rumah seorang tokoh masyarakat setempat, Pak RW Salim. Wajahnya serius, dan di hadapannya duduk beberapa pemuda kampung yang selama ini resah dengan keberadaan ormas liar. Saya gak bisa selalu ada di sini, kata Bima mantap. Tapi kalian harus bisa jaga wilayah sendiri. Jangan takut. Negara ada buat rakyat kecil juga. Seorang pemuda bertanya ragu. Tapi kami bukan tentara, Bang. Gimana bisa lawan preman? Bima menatapnya lekat-lekat. Kalian gak perlu jadi tentara. Cukup jadi warga yang kompak, yang gak takut bicara benar. Preman itu takut kalau kalian bersatu. Suara tepuk tangan terdengar. Pak RW mengangguk bangga. Kita mulai dari sini. Dari gang kecil ini. Biar yang lain tahu bahwa rakyat kecil juga bisa melawan dengan cara yang benar. Sementara itu, di balik jeruji, Dadan termenung menatap langit-langit sel. Ingatannya kembali pada wajah Bu Rini saat ia marah-marah, dan senyum dingin Bima saat datang menghajarnya. Semua ini karena serakah, gumamnya. Dan karena ngeremehin ibu penjual gorengan. Seorang penyidik masuk ke sel, membawa selembar surat. Dadan, pengacaramu datang. Tapi proses hukum jalan terus. Kamu bisa dihukum berat. Apalagi korban warga sipil dan ada rekaman. Dadan mengangguk lemas. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Ia tahu, semua sudah terlambat. Hari itu langit tampak lebih bersih. Di satu sisi kota, sebuah acara kecil digelar di halaman kantor kelurahan. Spanduk sederhana terpampang di atas panggung kayu. Warga kuat tanpa premanisme. Bu Rini berdiri di antara para pedagang kecil yang diundang secara khusus. Di depannya, Bima mengenakan batik sederhana, bukan seragam Kopassus, tapi wibawanya tetap terpancar. Pak Lurah membuka acara dengan suara mantap. Kita semua tahu insiden beberapa hari lalu. Seorang ibu penjual gorengan, nyaris jadi korban pemerasan. Tapi berkat keberanian keluarga dan warga yang peduli, kita bisa menunjukkan bahwa jalanan bukan milik preman. Tepuk tangan menggema. Kamera media lokal mulai merekam. Ketika giliran Bima berbicara, suasana menjadi hening. Nama ibu saya sempat diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa kuat karena keroyokan. Tapi yang mereka tidak tahu, ibu saya sudah lebih dulu membesarkan saya dalam kerasnya hidup. Saya hanya membalas apa yang dulu beliau ajarkan. Jangan pernah biarkan kebaikan diinjak oleh ketakutan. Matanya menyapu kerumunan. Saya anggota Kopassus. Tapi hari itu saya datang bukan sebagai tentara. Saya datang sebagai anak. Anak dari seorang ibu penjual gorengan yang ingin hidup tenang. Sorak dan tepuk tangan menggema lebih keras. Bu Rini tak kuasa menahan air mata. Beberapa warga ikut menunduk haru. Sementara itu di dalam penjara, Dadan duduk termenung saat melihat siaran berita dari televisi kecil di sudut ruangan. Anggota Kopassus Bima Herlambang menjadi simbol perlawanan warga terhadap premanisme. Aksinya membela sang ibu memicu gerakan sosial di beberapa daerah. Dadan menunduk. Suaranya lirih. Kita kalah bukan karena dia tentara, tapi karena dia bela ibunya. Temannya hanya diam. Tak ada yang bisa dikatakan. Mereka telah mempermainkan harga diri seorang ibu yang selama ini hanya ingin berjualan damai. Malam harinya, Bu Rini dan Bima duduk di teras rumah, memandang bintang. Ibu bangga. Nak, bukan karena kamu bikin mereka kapok, tapi karena kamu gak pernah malu punya ibu seperti ibu.
Bima menoleh, tersenyum. Dan saya bangga, karena ibu tetap jadi ibu, meski harus hadapi dunia sendirian. Bintang-bintang di langit tak banyak bicara malam itu. Tapi dalam diamnya, mereka menjadi saksi bahwa cinta seorang anak kepada ibunya lebih tajam dari apapun. Seminggu setelah kejadian, suasana di kampung Burini berubah total. Tak ada lagi wajah-wajah asing berjaket ormas yang mondar-mandir menagih setoran. Pedagang kaki lima kembali membuka lapak dengan lega, tanpa rasa cemas atau was-was akan digusur atau diintimidasi. Burini kini tak hanya dikenal sebagai penjual gorengan, tapi sebagai simbol keteguhan. Banyak warga mampir bukan cuma untuk membeli, tapi untuk sekadar menyapa atau meminta semangat. Ibu, ajarin saya bikin bala-bala yang renyah dong, buat jualan juga. Ucap seorang ibu muda yang datang sambil menggendong anak. Burini tersenyum ramah. Boleh, ayo ikut ke dapur habis ini. Di sisi lain, Bima sedang mengurus proses pembinaan kepada sekelompok pemuda. Ia menggandeng aparat kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat untuk membentuk kelompok keamanan lingkungan. Premanisme tumbuh karena kita biarkan. Karena kita pikir itu urusan orang lain, ucapnya di depan para peserta. Seorang pemuda menyela, "Bang, kalau ada ormas lain yang coba masuk lagi, kita harus apa?" Bima menatap tegas. "Kalian jangan takut. Dokumentasikan, lapor, dan tetap tenang. Kalau kita rapi dan solid, mereka gak bisa bergerak. Ingat, preman cuma berani kalau kita pecah." Di akhir pertemuan, para pemuda satu persatu menyalami Bima. "Bang, kalau bukan karena abang, kampung ini gak akan sadar." Bima tersenyum. "Saya cuma mulai dari satu hal, bela ibu sendiri." Sementara itu, berita tentang penangkapan ormas pemeras menyebar hingga keluar daerah. Beberapa organisasi sosial mulai turun ke jalan, membela para pedagang kecil, mengadvokasi hak mereka untuk berjualan tanpa pungli. Jejak perjuangan Bima dan Burini mulai menginspirasi. Di layar televisi, muncul dokumenter berjudul Ibu, Gorengan, dan Tangan yang Membela. Film pendek ini viral, diputar di beberapa kampus dan komunitas, menyadarkan banyak orang akan ketimpangan yang selama ini dibiarkan. Di malam sunyi, Burini berdiri di depan rumah, menatap jalan kosong yang dulu terasa mengerikan. Kini, jalan itu terasa damai. Ia menggenggam tangan Bima yang berdiri di sampingnya. Semua ini berubah karena satu hal. "Nak, kamu gak lupa dari mana kamu berasal." Bima tersenyum, menatap ke arah gerobak tua yang masih berdiri di sudut. "Dan aku akan selalu ingat, Ibu, karena dari sinilah aku belajar tentang keberanian yang sesungguhnya." Bulan di atas mereka bersinar lembut, seakan ikut menyaksikan jejak-jejak perjuangan seorang ibu dan anak yang melawan dengan cinta, bukan dengan kebencian. Lembaga pemasyarakatan kelas 2 itu tampak sepi pagi itu. Di sebuah sel dengan dinding kusam, Dadan duduk termenung. Di hadapannya, sebuah surat dari keluarganya terbuka, namun matanya tak fokus membaca. Tangannya justru menggenggam pecahan kecil fotonya bersama ibunya. Wajah kerasnya kini menyimpan raut sesal yang dalam. Seorang petugas lapas menghampiri. "Dadan, ada yang mau ketemu." Dadan mengangkat wajahnya, bingung. Saat keluar ke ruang kunjungan, matanya membelalak. Sosok yang tak asing berdiri tenang di balik kaca pembatas. Bima. Mereka saling pandang beberapa detik. Tak ada amarah, hanya keheningan yang memadat. "Apa maksud lo kesini?" tanya Dadan akhirnya, suaranya berat. Bima menjawab pelan. "Gue bukan datang buat ngasih lo ceramah. Cuma mau bilang satu hal. Lo bisa milih tetap jadi preman, atau keluar dari sini sebagai manusia baru." Dadan terdiam. Tatapannya kosong. "Gue pernah salah juga. Tapi lo salah karena ngerendahin ibu gue. Dan sekarang lo tahu, hidup ini gak akan ngasih tempat buat yang cuma tahu nyakitin orang kecil." Bima bangkit dari kursinya. Sebelum pergi, dia berkata, "Kalau lo mau berubah, banyak yang bisa bantu. Tapi kalau lo tetap keras kepala, penjara ini bakal jadi rumah lo selamanya." Tak ada jawaban. Tapi mata Dadan memerah. Beberapa bulan berlalu. Kampung tempat Burini tinggal semakin ramai. Sekarang ada tenda-tenda pedagang baru berdiri di sekitar lapaknya.
Bu Rini tersenyum melihat anak-anak muda yang dulu sering duduk menganggur, kini sibuk bantu orang tuanya berjualan. Di seberang jalan, mural bergambar seorang ibu dengan gerobak gorengan dan anak berseragam loreng menghiasi tembok kosong. Di bawahnya tertulis, "Tak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu dan anak." Bima menatap mural itu, berdiri di samping ibunya. "Bagus ya, Bu." Bu Rini mengangguk, tersenyum. "Tapi ibu lebih suka kamu bantu goreng tahu isi daripada lihat gambar begituan." Mereka tertawa bersama. Hari itu ditutup dengan senyum, bukan hanya dari mereka, tapi dari seluruh kampung yang dulu nyaris dikuasai ketakutan. Semua berawal dari satu keberanian kecil, seorang ibu yang tidak menyerah, dan seorang anak yang tidak membiarkan ibunya dilukai. Di dunia yang keras ini, cerita seperti itu mungkin langka. Tapi selama masih ada yang berani membela yang lemah, harapan akan selalu menemukan jalannya.